Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian janganlah suka disebut rabi, sebab hanya satu rabimu dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari, saudara kasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil di sini kita bisa melihat ungkapan yang sungguh-sungguh sangat menyentuh dari diri kita. Tuhan menginginkan orang yang mengikuti Dia itu tidak mencari yang namanya itu semacam jabatan. Tuhan menginginkan itu. Kenapa? Karena semua saudara adalah paguyuban di sini, seperti yang mau dibuat oleh Tuhan. Satu bentuk paguyuban. Paguyuban itu kan sama, tidak ada pemimpinnya. Seperti kalau orang itu gotong royong membangun atau melakukan pekerjaan bareng, tidak ada yang mimpin. Tetapi sudah ada konsep yang sudah diterapkan dan orang bekerja bersama-sama. Kalau gotong royong kan tidak ada bendahara Niraono, sekretaris Niraono, tapi semua bareng bekerja. Nah, dengan seperti itu kita bisa melihat Tuhan menginginkan bahwa kita itu sebagai murid-murid Tuhan itu ada dalam suasana paguyuban, satu komunitas. Kalau komunitas berarti yang tampak adalah persaudaraan. Dan kalau dalam persaudaraan itu orang saling menyapa, kedudukannya sama. Saling mendengarkan dan saling juga mengkomunikasikan apa yang ada di dalam hatinya. Kalaupun ada rasa marah, dia bisa mengungkapkannya tetapi tanpa emosi. Kenapa? Karena kemarahan itu sesuatu yang otomatis kita tahu. Tidak bisa orang itu istilahnya, oh saya nggak akan marah, tapi otomatis akan keluar begitu. Sehingga kita tidak bisa mengatakan, oh satu yang negatif. Enggak, ini perasaan yang netral, tetapi yang negatif adalah ungkapannya. Maka kita tidak bisa mengungkapkan emosional kita. Marah itu hal yang wajar, tapi jangan sampai itu emosi. Demikian juga dengan senang. Senang itu netral. Tapi positifnya itu kalau misalnya kalau orang itu gembira, itu kalau orang itu nraktir gitu ya. Itu kan gembira. Ada positifnya. Tetapi kegembiraan ini nggak bisa juga dibendung, netral. Nah, kita bisa melihat paguyuban itu bisa merasakan, oh kegembiraan orang dan juga kesedihan orang, kemarahan orang, kekecewaan orang bisa merasakan dan tidak tercampur di dalam luapan-luapan emosi yang seringkali justru mewujudkan tindakan yang negatif dan positif. Nah, Tuhan menginginkan paguyuban yang seperti itu. Saling mendengarkan, saling mengasihi, dan juga saling berjalan bersama. Nah, Ibu, Bapak, Saudari, saudara kasih dalam Tuhan. Maka di sana Tuhan mengatakan tidak ada
yang terbesar di antaramu. Yang ada adalah saling menjadi pelayan satu sama lain. Nah, dengan seperti ini kita bisa melihat Tuhan menginginkan kelompok yang seperti apa. Lalu bagi diri kita, bacaan ini itu sungguh-sungguh mau mengingatkan, paling tidak bagi saya, itu adalah kalau saya membuat suatu keputusan saya memberatkan orang enggak, membuat orang berkembang enggak. Kan kadangkala, oh ini Romo yang mempunyai pemenang untuk bisa memberikan tugas segala macam itu. Tapi apakah saya pada saat saya memberikan memang dipaksa satu keputusan untuk memutuskan sesuatu, apakah ini sungguh-sungguh bisa membuat orang semakin terlibat di dalam paguyuban atau enggak? Atau justru orang itu hanya mau untuk menjadi pelaksana dari rencana saya saja tanpa saya ikut terlibat di dalamnya. Di sini itu juga menjadi refleksi bagi saya juga. Maka menjadi pemimpin bukan menjadi penguasa, tetapi menjadi leader. Leader artinya dia ikut merasakan dan memahami, mengalami, dan juga membuat orang yang dipimpinnya itu bisa bertumbuh, berkembang. Nah, ini yang diharapkan oleh Tuhan. Jadi kita mendapatkan kekuasaan bukan menjadi penguasa, tetapi menjadi leader yang memimpin. Kalau memimpin itu selalu ada di depan dan memberikan teladan dan contoh. Jadi tidak hanya sekedar perintah. Nah, ini Tuhan sebetulnya juga mengkritik saya sendiri. Apakah saya itu bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Tuhan? Tidak seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang memang menduduki jabatan yang tinggi di tengah kehidupan bermasyarakat maupun juga kehidupan rohani, tetapi mampukah dia juga menjadi pelaksana? Nah, ini juga refleksi bagi saya. Jangan saya sama seperti yang dikritik oleh Tuhan dalam diri ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada zaman Tuhan itu. Nah, bagi kita pun diharapkan juga mampu menjadi ini. Kenapa seharus seperti itu? Karena Tuhan Yesus pernah berjanji dan juga pernah mengatakan kepada kita mengenai bundanya, yakni Ibu Maria, yang adalah mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya, sehingga hadiahnya adalah surga. Nah, kita diharapkan mampu untuk itu, supaya kita mendapatkan anugerah surga itu. Selamat merenung.